Hai anak-anak. Wah, kalian datang di saat tepat. Saya baru saja merapikan peralatan menjahit saya. Nama saya Priscilla. Suami saya dan saya adalah satu tim. Dan kami bekerja keras untuk dapat membuat kemah terbaik di Efesus. Sahabat kami Paulus, ia seorang pembuat kemah yang terampil. Ia pembuat kemah terbaik yang pernah saya temui. Ia selalu berhasil membuat karya yang luar biasa. Kalian bisa menyaksikan sendiri bahwa Paulus, Aquila, dan saya sangat menikmati saat kami bekerja bersama. Kami bertiga gemar belajar firman Tuhan. Dan ketika kami sedang bekerja, Paulus mengajar banyak tentang Yesus. Sungguh berkat rasanya bisa memiliki sahabat yang mendorong kita dalam pertumbuhan iman Kristen kita. Kami pertama kali mendengar tentang Yesus ketika kami masih di Roma. Ketika banyak dari orang Yahudi yang saat itu pulang dari Yerusalem setelah Hari Raya Paskah, dan sepertinya semua orang membicarakan tentang Dia. Para rabi di sinagog menolak dan menyesah Yesus. Saat itu, kami belum tahu yang mana yang kami dapat percayai, namun kami sangat ingin tahu lebih banyak lagi. Banyak dari antara bangsa Yahudi yang menjadi marah kepada orang Kristen yang mempercakapkan tentang Yesus dan mulai merusuh dan menyerang orang Kristen. Akhirnya, Kaisar Claudius, ayah tirinya Nero, memerintahkan agar orang-orang Yahudi keluar dari kota, supaya Roma dapat memperoleh damai sejahtera mereka lagi. Aquila dan saya mengemas barang kami dan pindah ke sini, ke Korintus di Yunani. Ya, cukup sedih rasanya bagi saya untuk meninggalkan rumah kami di Roma. Tetapi kalian tidak perlu merasa kasihan pada saya. Ada banyak dan banyak sekali orang Kristen yang dianiaya di sepanjang zaman di seluruh dunia ini yang percaya pada Yesus dan yang harus meninggalkan rumah mereka, bahkan keluarga mereka. Ini juga akan terjadi bagi anak-anak Allah yang setia di akhir zaman. Di Korintus kami bertemu Paulus. Waktu ia datang, tidak seorang pun di sini yang mengenalnya. Jadi, dia memperkenalkan diri sebagai seorang pembuat kemah dan bukannya pengkhotbah. Demikianlah ia memulai pekerjaannya dan demikian juga pertemuan kami dengannya. Kami menjadi bersahabat dan kami mengundangnya untuk tinggal bersama kami. Dan ternyata, Paulus tidak mau orang lain menanggungnya. Ia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Kalian lihat, Paulus bekerja bukan supaya ia menjadi kaya, tetapi ia rajin bekerja supaya ia dapat menopang kehidupannya sendiri selama ia memberitakan Injil. Sepanjang minggu kami bekerja, tetapi tiap Sabat, Paulus pergi ke sinagog untuk mengajar kebenaran tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi, juga kepada orang Yunani, ataupun kepada siapa saja yang mau mendengarnya. Aquila dan saya bukan penginjil penuh waktu seperti Paulus, tetapi kami melakukan bagian kami untuk menunjang usaha penginjilannya di mana saja dan kapan saja semampu kami. Kami membuka rumah kami bagi orang-orang Kristen lainnya supaya mereka bisa beribadat bersama kami, karena tidak ada gereja untuk orang Kristen di Korintus ini. Sayangnya, perlawanan orang-orang Yahudi terhadap pekerjaan kami di Korintus juga amat sengit, sehingga Paulus pun memperhatikan keselamatannya. Tetapi Tuhan memberinya mimpi yang menyatakan bahwa ada banyak orang di Korintus yang akan menerima kebenaran. Dan tahukah kalian, banyak orang Korintus yang menjadi percaya oleh sebab pekerjaan kami di sini. Bahkan Krispus, pemimpin sinagog dan seisi rumahnya menerima Kristus. Kami sangat bersuka cita menyaksikan karya Tuhan di Korintus ini sebab ada banyak yang percaya dan dibaptis. Hal ini juga terjadi di Efesus. Di antaranya kami belajar bersama Apolos, seorang pengabar tentang Yesus dari kota Alexandria di Mesir, dan ia kemudian menjadi salah satu pemimpin yang terkemuka di jemaat Kristen yang mula-mula. Sekarang, sementara saya membicarakan tentang jemaat, ada lagi hal yang penting. Sejarah selalu berulang. Roh hujan awal membawakan pekabaran Yesus kepada kami dan penganiayaan pun terjadi di Roma dan Korintus yang membuat kami harus pergi dan berhubungan dengan jemaat Allah. Ini akan terjadi juga di akhir zaman selama pencurahan roh hujan akhir. Pemerintah Amerika akan semakin menyerupai kekaisaran Roma dahulu dan akan melarang para pemelihara Sabat untuk bersekutu bersama. Hukum ini akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia.
dan akan banyak dari antara para pemelihara Sabat yang tidak sepenuhnya bertobat akhirnya akan meninggalkan iman dan bangkit melawan orang Kristen yang benar. Kalau kalian melihat ini terjadi di sekitar kalian, jangan takut. Tetap kuat di dalam imanmu. Pada masa itu akan ada banyak orang percaya dari gereja-gereja lain yang akan keluar dari Roma rohani dan akhirnya mengerti tentang kebenaran Sabat. Kemudian semuanya akan bergabung bersama jemaat Allah yang sisa, yakni gerejanya yang menang. Oh iya, nama saya Priscilla. Itu artinya dahulu kala, tua atau kuno, atau yang patut dihormati atau disegani. Cukup unik bukan? Tetapi bila kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan bahwa Allah disebut sebagai yang lanjut usianya. Memang, kata tua tidak selalu menunjuk pada orang yang sudah tua usianya, melainkan menunjuk juga pada sosok yang bijak dan berhikmat, yang menang dan berhasil membangun tabiat yang sempurna. Yang seperti 24 tua-tua yang disebutkan dalam kitab Wahyu, yang dipakaikan dengan pakaian putih kebenaran Kristus. Alkitab menyatakan bahwa umat Tuhan adalah kemah suci atau baitnya Roh Kudus. Dan sama seperti kami yang menjahit tenda-tenda, demikian juga Allah hendak membentuk tabiat kita seturut pola ilahi dan bagi pembangunan Ka'bah rohani Allah. Yang terakhir nih anak-anak, jadilah pembaharu yang benar ya, dan jangan meninggalkan kebenaran yang telah kalian pelajari. Itulah pilar-pilar iman kita yang telah dipercayai oleh umat percaya sejak di Firdaus dahulu, yakni kebenaran Sabat, pernikahan, persepuluhan, pembaharuan kesehatan, juga bahwa jiwa manusia itu tidak kekal. Bagikan tentang imanmu ini kepada orang-orang lain, meski engkau mungkin akan dianiaya. Pasti akan ada orang lainnya lagi yang akan mendengar pekabaranmu dan percaya kepada Yesus juga. Alkitab menyatakan bahwa anak-anak Allah akan bangkit dan terbang di awan-awan bagai Raja Wali. Ya, seperti arti nama suami saya, Aquila. Tetap setia anak-anak. Kiranya Tuhan memberkatimu dan saya menyampaikan ucapan selamat menyongsong tahun yang baru dari tim Departemen Pendidikan. Sampai jumpa anak-anak.